Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus, arus, arus. Halo Pege Basaroh, selamat datang kembali di Basaroh Channel. Konten Basaroh Channel kali ini kami khususkan untuk mencurahkan isi hati kami sebagai anak muda Dayak yang peduli akan budaya dan eksistensi masyarakat adat Dayak di Indonesia. Pada tanggal 18 sampai dengan 20 Juni 2021 kemarin, Majelis Adat Dayak Nasional MADN telah mengadakan Musyawarah Nasional yang kelima di Jakarta. Meskipun sempat terjadi perbedaan pendapat, Munas yang dinahkodai oleh Bapak Yakobus Kumis tersebut akhirnya menerbitkan pers rilis yang menandai bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam Munas tersebut telah final. Di dalam catatan pers rilis, Munas kelima MADN yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan Dewan Adat Dayak Provinsi Sekalimantan dan perwakilan Dewan Adat Dayak Luar Kalimantan yang diwakili oleh DAD DKI Jakarta tersebut memutuskan bahwa Bapak Dr. Andes Martin Bila MM sebagai Presiden MADN periode 2021 sampai dengan 2026 menggantikan Bapak Dr. Andus Cornelis MH yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Selamat Pak Martin, Anda telah sah menjadi Presiden MADN yang ketiga. Tanpa bermaksud mengajari atau menggurui, izinkan kami menumpahkan isi hati kami kepada Bapak. Titel Presiden yang ditambahkan di dalam salah satu catatan sejarah hidup Bapak bukan untuk gaya-gayaan saja. Kami orang Dayak tidak serta-merta bangga memiliki seorang presiden. Bahkan kami cenderung muak jika disebut orang Dayak memiliki seorang presiden yang fungsinya hanya sekedar simbolis saja. Karena jabatan presiden terdengar seperti jabatan politis yang besar untuk seorang pemimpin yang mengepalai sebuah suku. Meski begitu, kami tidak terlalu mempermasalahkan istilah presiden yang digunakan oleh MADN untuk mempresentasikan seorang pemimpin yang mengepalai 405 subsuku Dayak. Sejak zaman dahulu pun kami sudah terbiasa dipimpin oleh seorang pemimpin. Karena kita orang Dayak mengenal Timanggong atau kepala suku yang dihormati dan dipatuhi. Seorang Timanggong atau kepala suku tentulah orang yang kuat. Dan sudah pasti inilah yang kami inginkan dari seorang presiden Dayak. Di masa ini, bukan kekuatan supranatural atau kekuatan berperang yang kami inginkan. Karena hal tersebut sudah tidak relevan. Namun kekuatan yang kami inginkan dari seorang presiden Dayak adalah kemampuan untuk membangun posisi Dayak yang kuat di antara suku bangsa lainnya di NKRI ini. Serta kemampuan untuk mengayomi dan melindungi maruah suku Dayak di atas tanah nenek moyangnya sendiri. Sebagai organisasi besar yang menaungi seluruh masyarakat adat Dayak dalam ruang lingkup nasional, MADN harus berperan aktif dalam melindungi hak-hak masyarakat adat Dayak. Melalui pengamatan kami sebagai masyarakat Dayak yang biasa-biasa saja, selama ini MADN tidak selalu bertindak ketika hak-hak masyarakat adat mulai diusik. Sebagai contoh, kasus kriminalisasi yang menimpa Bapak Effendi Buhing di Kinipan. Justru sosok Panglima Jilah dan pasukan merahnya lah yang sangat aktif membela. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan besar bagi kami. Di manakah MADN? Jujur saja, selama ini kami bahkan lupa bahwa ada sebuah organisasi besar bernama MADN yang katanya menaungi masyarakat Dayak di seluruh Indonesia. Inilah yang menurut kami menjadi sebuah PR yang harus segera dikerjakan oleh Pak Martin Bila.
Tugas dan fungsi MADN harus murni untuk melindungi hak-hak masyarakat Dayak di seluruh Indonesia. Jangan sampai MADN hanya dijadikan alat oleh partai politik tertentu untuk mendulang suara masyarakat Dayak. Atau lebih parahnya lagi, jangan sampai MADN dijadikan alat penguasa untuk menindas hak-hak masyarakat adat Dayak. Apalagi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ibu kota negara Indonesia akan dipindahkan di Kalimantan. Jika MADN tidak menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak-hak masyarakat adat, bukan tidak mungkin masyarakat adat Dayak akan terusir dari tanah leluhurnya sendiri. Selanjutnya, terkhusus untuk pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil Munas 5 MADN, sudah terdengar di telinga kami bahwa kalian ingin membuat MADN tandingan. Silahkan lanjutkan keegoisan kalian. Jika kalian pikir tindakan kalian demi kemajuan Dayak, kalian terlalu naif, Bung, karena tindakan yang kalian lakukan ini hanya akan meruntuhkan pondasi kesatuan Dayak yang sudah susah payah dibangun oleh para pendahulu sejak zaman Tumbang Anoy. Semakin Dayak tidak bersatu, semakin mudah pula kita ditindas oleh suku lain yang sebentar lagi akan menginvasi tanah leluhur kita melalui program pemindahan ibu kota negara. Camkan itu. Nah, Page Basaroh, kami rasa cukup sekian curahan hati kami pasca dilaksanakannya Munas kelima MADN yang telah menetapkan Bapak Dr. Andes Martin Bila MM sebagai Presiden MADN periode 2021 sampai 2026. Kami sangat berharap isi hati kami ini bisa tersampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, kami sangat membutuhkan bantuan Page Basaroh sekalian untuk membagikan video ini di media sosial masing-masing. Jika ada kata atau kalimat kami yang kurang berkenan, mohon untuk tidak dimasukkan ke dalam hati, karena kami hanya ingin suku Dayak bersatu dan memiliki derajat yang sama dengan suku-suku lainnya di Indonesia. Akhir kata, adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, wasengat Kak Jubata, arus.